اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhawati fid din, rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaknya masing-masing di antara kita terus senantiasa dan tidak terputus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ungkapan syukur. Kita berharap menjadi golongan yang sedikit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Sehingga kita ingin menjadi bagian yang sedikit itu. Kita tidak ingin menjadi keumuman manusia seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia pada umumnya banyak berbuat zalim dan banyak berbuat kufur. Sesungguhnya manusia pada dasarnya banyak berbuat zalim, banyak berbuat kufur. Jika kedua ayat itu kemudian kita gandengkan, dasarnya manusia itu banyak berbuat zalim, banyak berbuat kufur. Kemudian Allah menyatakan bahwa sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur, maka kita ingin menjadi manusia yang pada dasarnya tadi, atau ingin menjadi golongan yang sedikit? Kita ingin menjadi yang mana? Yang sedikit. Yang kalau pada dasarnya kita itu mungkin banyak berbuat zalim, kita mungkin banyak berbuat kufur, segera kita mengikis hal tersebut sedikit demi sedikit, agar kita benar-benar bisa meneladani Rasulullah SAW untuk menggapai predikat hamba yang bersyukur kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa dan tanpa kita sadari, perjalanan kehidupan dunia ini terus berlalu. Kita tidak bisa menarik kembali waktu yang telah berlalu. Hal ini mengingatkan kita pada penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, dan hanya orang-orang tertentu saja dapat bertafakkur, dapat menangkap dengan baik kebesaran-kebesaran Allah pada perputaran siang dan malam itu. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liman liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah hanya bagi mereka ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Ulul albab
Mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah, baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh yang Engkau telah ciptakan ini tiada kebatilan padanya. Subhanak, Engkau maha suci ya Allah. Faqina azaban nar, maka lindungilah kami dari ancaman azab di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ulul albab, untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, berzikir mengingatnya, bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Perputaran waktu yang berjalan itu berarti kita akan semakin jauh dari masa kenabian. Dulu atau tahun kemarin masih 1437, sekarang sudah 1438. Insya Allah tidak terasa nanti tiba-tiba kita sudah berada di bulan Dzulhijjah 1438, yang artinya sesaat lagi kita akan masuk perputaran tahun yang baru 1439 Hijriyah. Terus seperti itu. Semakin berlalu waktu berarti semakin jauh kita dari masa kenabian. Emang kenapa kalau semakin jauh dari masa kenabian? Semakin besar kekhawatiran kita ini terjauhkan dari bimbingan-bimbingan indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membutuhkan sebuah tali kekang. Kita membutuhkan pedoman yang diposisikan layaknya wasiat. Dan wasiat itu umumnya disampaikan oleh seseorang kepada orang yang dikasihinya jelang-jelang kematian. Kalau sudah mulai sakit, mulai kritis, kondisinya sudah semakin melemah, biasanya yang bersangkutan akan menitipkan berbagai permasalahan yang terpenting menurutnya kepada orang-orang yang dicintainya. Kira-kira begitu? Kira-kira begitu? Ya, kalau ayah ibu kita dalam kondisi sakit mereka memanggil kita, sini nak, bla 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 bla, nanti kalau bapak tidak ada, nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu bla 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 ya. Biasanya kita namakan apa bla 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 itu? Mestinya karena memiliki nilai tekan penguat yang lebih dari hanya sekedar nasihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab al-wasiyatu waw sad ya atau alif maqsurah berasal dari wasala yang artinya tersambung. Jadi secara bahasa, dalam bahasa Arab, wasiyah itu diambil dari arti kata, maknanya adalah menyambung. Dan makna menyambung ini memiliki korelasi kalau kita melihat definisinya secara istilah. Apa sih hakikatnya wasiat itu? Dan apakah beda antara wasiat dengan nasihat? Dijelaskan oleh sebahagian ulama, seperti misalnya oleh Syekh Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Mirqatul Masabih atau Mirqatul Mafatih. Demikian pula oleh Abul Hasan Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Mir'atul Mafatih. Perbedaan antara nasihat dengan wasiat. Kata mereka,
Mereka menukil dari perkataan Imam At-Tibi. Kata Al-Imam At-Tibi, At-Tibi, alif lam ta ba, alif lam ta ya ba ya. Kalau yang menulis dengan bahasa Arab ya, At-Tibi, ti-nya panjang, bi-nya panjang. Al-Imam At-Tibi menjelaskan perbedaan antara nasihat dengan wasiat. Kata beliau, an-nasihatu wal wasiyatu mutaqariban wal aqrabu anna bainahuma farqa. Antara wasiat dengan nasihat sebetulnya maknanya dekat. Namun kalau dilihat lebih seksama, ada perbedaan antara keduanya, beda-beda tipis. Serupa tapi tak sama. Selanjutnya beliau menyatakan, fa innan nasihata hiya iradatul khairi lil mansuh lahu fayuradu biha huququl ibad. Nasihat itu adalah keinginan baik yang disampaikan kepada seseorang terkait hak-hak manusia, terkait hak-hak manusia. Si A menasihati si B. Biasanya isi nasihat itu adalah hal-hal yang terkait dengan hak hamba, hak anak cucu Adam. Wabil wasiyah, adapun wasiat, mutaba'atul amri wan nahyi min huquqillahi ta'ala. Adapun wasiat biasanya berbentuk perintah atau larangan terkait hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nasihat terkait dengan haknya manusia, tapi kalau wasiat terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap orang bisa saja memberikan wasiat kepada keluarga atau kerabat yang dicintainya. Maka yang perlu kita ketahui adalah nasihat-nasihat emas yang disampaikan oleh orang-orang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul, tatkala mereka memberikan wasiat kepada siapa saja, maka wasiat itu tidak akan terlepas dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ayah memberikan wasiat kepada anaknya, wasiat itu bisa benar, bisa keliru, bisa hak, bisa pula kebatilan, karena dia manusia biasa. Berbeda dengan wasiat para nabi. Wasiat para nabi dan rasul tidak lepas dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman yang penuh dengan dinamika, fitnah, yang semakin waktu semakin berat, semakin waktu semakin keras, kita perlu tali kekang yang akan membantu langkah-langkah kita sehingga langkah-langkah kita ini terus benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah wasiat Allah, ambillah wasiat para nabi dan rasul, ambillah wasiat orang-orang salih yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim.
cukup banyak, dan belum tentu kita bisa menyelesaikannya semua dalam satu jilsah, dalam satu sesi kajian. Namun setidaknya sebagian yang akan kita sebutkan semoga mencukupi agar kita dapat memahami dengan baik. Wasiat pertama yang perlu kita ketahui adalah wasiat untuk menegakkan agama Allah. Wasiat untuk menegakkan agama Allah dimulai dari diri sendiri sampai kemudian kepada negara tertentu, sebuah negeri. Jadi bertahap. Ingin menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu dari skop, dari skala yang kecil, terus mengerucut tapi ke bawah, bukan mengerucut ke atas, mengerucut ke bawah. Menegakkan agama Allah itu dimulai dari individu, kemudian terus kepada lingkup sosial yang kecil, suami istri. Nanti dari mereka terlahir anak, jadilah keluarga. Terus berkembang kepada sebuah komunitas warga di tempat tertentu. Terus dan semakin membesar. Sehingga tidak tepat kalau ada yang berpikir ingin memperbaiki sebuah negeri, berarti dengan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di negeri tersebut, namun menjadi langkah yang pertama, sehingga direbutlah kekuasaan sebuah negara, ingin kudeta dan lain sebagainya. Ini tidak ada dalam keteladanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menegakkan agama Allah dari lingkup yang terkecil pada diri kita sendiri. Dan selain menegakkan agama Allah, dan artinya yang harus bersamaan, berbarengan dengan itu, tidak berpecah belah di antara kaum muslimin. Tidak berpecah belah di antara kaum muslimin. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura, pakai shin, Asy-Syura ayat 13. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat dengan agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan kami wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa alaihimussalam. Jazakumullahu khair. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat agama yang Allah wasiatkan. Berarti yang berwasiat siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada para nabi. Siapa para nabi yang disebutkan telah mendapatkan wasiat serupa ini? Nuh. Dan Nuh alaihi salam disebut
Al-Abu Tsani, bapak yang kedua. Mengapa demikian? Karena sejarahnya dari mulai Nabi Adam alaihi salam terus sampai kepada kenabian Nabi Nuh alaihi salam belum ada syirik. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam, dan dalam kurun waktu yang cukup panjang, alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun, untuk membenahi tauhid, untuk membersihkan syirik. Kemudian sebagaimana kita tahu dalam surat Nuh, dalam juz 29, dalam surat Nuh di bagian akhir ayat terakhir, wa qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nuh berkata dalam doanya, Rabbi, wahai Rabbku, la tadhar, jangan biarkan, 'alal ardi, di atas muka bumi ini, minal kafirin, di antara orang-orang kafir, dayyara, satu tempat tinggal pun. Artinya Nuh berdoa untuk di bumi hanguskan semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga dikirimlah banjir bandang besar, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulul azmi minar rusul disebutkan dalam ayat ini. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menetapkan wasiat kepada segenap nabi dan rasul. Bahkan yang disebutkan dalam ayat ini adalah 5 nabi ulul azmi minar rusul. Apa wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka? Yang nanti kita akan ketahui bahwa mereka pun, para nabi dan rasul yang mendapatkan wasiat ini, berwasiat hal-hal serupa kepada manusia di zaman mereka. Wasiat Allah kepada mereka adalah an aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Dapat dipahami dari ayat ini, hadirin sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan wasiat kepada para nabi, kepada para rasul, sekaligus kepada kaum mukminin bersama mereka, bersama para nabi itu, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berpecah belah di atas agama Allah. Sehingga wasiat yang perlu kita pegang, terutama di zaman seperti ini, adalah kembali kepada wasiat yang pernah Allah titipkan kepada para nabi, dan mereka para nabi menitipkannya kepada kaum mukminin. Itulah kemudian wasiat itu diambil dari kata wassa yang artinya menyambung. Tersambunglah wasiat itu dari Allah kepada para nabi dan rasul, dari para nabi dan rasul kepada kaum mukminin setelah mereka. Ambillah wasiat ini. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, jika kita ingin mencari kedamaian, jika kita ingin benar-benar merasakan sa'adah, bahagia yang hakiki, jangan cari pada materi-materi dunia. Itu bersifat sementara. Tinggal di rumah yang besar, luas, nyaman, itu memang harapan setiap orang.
namun hendaknya itu bukan obsesi terbesar dalam hidupnya, berjibaku pagi siang sore malam hanya untuk memiliki rumah yang luas. Di usianya yang ke-40, ke-50 atau ke-60 setelah punya rumah yang luas, akhirnya ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang abadi. Ia bersifat sementara. Berbeda dengan seseorang yang sampai pun kalaulah ia tinggal di rumah yang ala kadarnya, sangat penuh dengan keterbatasan, tapi dia memiliki jiwa yang tenang, yang damai, bahagia dengan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka rumah kecil, rumah pinjaman, rumah kontrakan, sewaan itu bukan masalah baginya. Karena kebahagiaannya ada di dalam jiwanya. Karenanya Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis, laisal ghina bikathratil 'ard, innamal ghina ghinan nafs. Hakikat kekayaan itu bukan tumpukan harta benda. Sesungguhnya kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Dan benar saja bahwa Nabi Ibrahim berwasiat serupa dengan wasiat yang Allah tetapkan kepadanya. Nabi Ibrahim berwasiat untuk anak keturunannya sebagaimana yang Allah wasiatkan kepadanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wasiat Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Ya'qub. Sebagaimana kita tahu juga hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa salah satu di antara deretan doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa memohon keberkahan pada anak keturunannya. Dan benar saja, dari Nabi Ibrahim alaihi salam terlahirlah keturunan-keturunan, anak-anak, cucu dan seterusnya yang menjadi para nabi dan rasul. Dari Nabi Ibrahim terlahirlah Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq terlahirlah Nabi Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub terlahirlah Nabi Yusuf. Terus berlanjut sampai ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersambung garis keturunannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam ayat 132 surat Al-Baqarah ini digambarkan atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada masing-masing anak cucu mereka. Jadi Nabi Ibrahimnya berwasiat kepada anak cucunya, Ya'qub yang merupakan cucu Nabi Ibrahim juga berwasiat kepada anak keturunannya. Isi wasiat mereka sama. Apa isi wasiat mereka? Isi wasiat mereka adalah, ya baniya, wahai anak-anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan agama untuk kalian. Apa pilihan agama dari Allah untuk kita? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama juga menjadikan ayat ini
sebagai dalil bahwa sejatinya agama para nabi dan rasul itu adalah Islam. Jadi kalau kita kenal agama Nabi Muhammad SAW adalah Islam, inna ad-dina indallahil Islam, bunyal Islam ala khamsin, dan seterusnya. Maka demikian pula dengan nama agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga Islam, berdasarkan ayat ini. Karena ternyata Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Ya'qub tatkala memberikan wasiat kepada anak keturunan mereka, mereka menegaskan, innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan agama yang terbaik untuk kalian. Apa? Agama apa itu? Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum lebih lanjut, kepada para ayah, kepada para ibu atau calon ayah dan calon ibu yang belum menikah dan merencanakan suatu hari nanti akan menikah, di antara yang perlu kita bentuk pada diri kita ini adalah iqamatuddin, tegaknya agama pada diri kita, agar kita bisa menegakkan agama itu pada anggota keluarga kita. Dekatkan mereka dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dibiarkan jauh. Salah satu contoh yang sering kita lihat, dan ini miris menjadi perhatian kita bersama, betapa anak-anak usia masih kecil lebih akrab, lebih kuat lama berada di hadapan gadget dan lain-lain daripada kalau mereka berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Lebih kuat lama mereka berada di hadapan berbagai bentuk fasilitas pada gadget. Namun mereka kalau diminta untuk 1 jam saja duduk membaca Al-Quran, kira-kira gimana? 1 jam saja, nggak usah 24 jam. 1 jam saja membaca Al-Quran. Anak-anak kita itu kira-kira bagaimana? Allahul musta'an. Dekatkan mereka kepada Allah, tanamkan tauhid, aqidah kepada mereka. Dan ini banyak sekali contohnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya menanamkan tauhid sedemikian kuat kepada diri Abdullah ibnu Abbas tatkala Ibnu Abbas masih sangat kecil. Suatu ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah kecil, aku akan mengajarkan kepada engkau kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hukum-hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa ini kalau bukan penanaman tauhid? Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan hukum Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Subhanallah, tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau itu butuh permintaan, ingin mengajukan permintaan, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, bantuan, maka memohonlah pertolongan dan bantuan itu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi-lagi tauhid. Wa'lam annal ummata, dan seterusnya. Penanaman tauhid terhadap takdir. Yakinlah, seandainya seluruh manusia berkumpul bersatu untuk memberikan sebuah manfaat kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali manfaat itu memang telah ditetapkan oleh Allah menjadi bagianmu. Sebaliknya, jika seluruh manusia bersatu, berkumpul untuk mencelakakan dirimu, celaka itu tidak terjadi kecuali
bila celaka tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Allahu akbar. Tauhid. Maka kita tidak perlu takut kepada ancaman orang selama kita berada di atas kebenaran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah terangkat dan lembaran-lembarannya pun telah mengering. Itulah riwayat At-Tirmidzi. Selain riwayat At-Tirmidzi disebutkan dalam redaksi yang sedikit berbeda. Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan engkau dapatkan ada di hadapanmu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu ada pada kesabaran. Sebagian orang berkata, gak sabar saya. Kalau sabar terus lama ini. Ungkapan itu seakan bermakna langkah itu lebih baik daripada langkah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal Rasulullah menyatakan, dan ini merupakan wasiat kepada Ibnu Abbas, sebagaimana itu pun berlaku bagi kita semua selaku umatnya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar itu ada pada setiap kesulitan. Maka kalau kita menghadapi kesulitan, jangan buru-buru merengek, jangan buru-buru berputus asa, jangan buru-buru mengeluh seakan tidak ada jalan keluar, jangan buru-buru update status, karena tidak setiap orang bisa membantu kita. Terus apa yang harus saya lakukan kalau saya itu mendapatkan kesulitan? Kita punya Allah, dan tidak sedikit pun yang kita alami keluar dari ketetapan dan kehendak Allah. Kembalikan kepada Allah, memintalah kepadanya, memohon pertolongannya. Tegakkan hukum Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Wa anna ma'al usri yusra. Dan pada setiap kesulitan terdapat kemudahan. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu kecilnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau tadi ayat 132 dalam surat Al-Baqarah, dilanjutkan ke ayat berikutnya 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di?" Apakah kalian telah menjadi saksi saat kematian menghampiri Nabi Ya'qub alaihi salam? Saat itu Nabi Ya'qub berpesan wasiat kepada anak-anak keturunannya. Apa isi wasiatnya? Isi wasiat Nabi Ya'qub alaihi salam berawal dari sebuah pertanyaan. Ya baniya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah nanti aku meninggal dunia? Yang dikedepankan oleh Nabi Ya'qub sebagai ayah yang salih, dan beliau adalah nabi. Beliau mengedepankan titipan wasiat berupa tauhid. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah nanti aku meninggal dunia? Kemudian diucapkanlah jawaban oleh anak-anak beliau. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahak. Kami hanya akan menyembah kepada ilahmu yang satu itu ya wahai ayah. Wa ilaha abaik. Dan ilah yang sama di antara kakek keturunanmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq.
Kami hanya akan menyembah Tuhan Rabb yang engkau, Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sembah. Ilaha wahida, hanya satu saja ilah itu. Apa kalau bukan tauhid? Apa kalau bukan pengesaan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah wasiat yang semestinya menjadi dasar sebelum wasiat-wasiat indah yang lain. Wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, kami terhadap ilah yang satu tadi akan senantiasa berserah diri kepadanya. Sekali lagi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih kita yang berada di zaman seperti sekarang ini, betapa kita terutama masing-masing sebelum nanti kita kemudian menitipkan wasiat-wasiat kepada orang-orang yang kita cintai, ketahuilah bahwa nasihat, wasiat yang paling indah yang pernah Allah titipkan kepada para nabi dan para nabi titipkan kepada anak-anak mereka adalah wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah wasiat itu hanya disampaikan sebelum kematian saja? Tidak. Wasiat itu tidak hanya disampaikan menjelang kematian saja. Wasiat bisa disampaikan meskipun kita dalam kondisi baik, sehat, tidak ada penyebab apa-apa, tapi kita ingin menanamkan wasiat itu kepada keluarga kita yang kita cintai. Tanamkan tauhid dan jadikan itu sebagai wasiat bagi anak-anak kita. Sebagian orang tua kalau melepas anaknya pergi sekolah, nah belajar yang baik ya nak, jangan nakal ya, jajannya hati-hati ya, gurunya nanti didengar ya, hafalkan yang baik ya, pilih teman-teman yang baik ya, dan seterusnya. Itu nasihat-nasihat yang baik. Alangkah indahnya kalau kita berlatih memberikan wasiat-wasiat indah untuk anak-anak kita. Nah, jangan lupa ya, sebelum belajar berdoa, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang engkau pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Tauhid. Nah, kamu kan nanti pulangnya jam 4 sore. Berarti salat zuhurmu, salat asarmu, ketika kamu masih berada di sekolah, jangan lupa ya nak, ikhlaskan salatmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan wasiat-wasiat kita itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar wasiat tentang jajan yang higienis ya. Jangan nakal, jangan teriak-teriak dan seterusnya. Itu baik, bukan jelek. Tapi ambillah wasiat-wasiat yang jauh lebih prinsipil agar itu dapat menjadi kerangka utama pembentukan tumbuh kembang anak kita. Kemudian yang kedua adalah berwasiat dengan ketakwaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 131. Surat An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Hanya bagi Allah sajalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semuanya tanpa terkecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa setiap yang ada di langit, setiap yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menguatkan, dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian di antara ahlul kitab
Dan juga kami menetapkan wasiat untuk kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka wasiat Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW dan untuk ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara ternyata sama. Wasiat Allah untuk kita dan mereka sama, agar kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhkan diri dari larangan-larangannya, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan tuntunan ilmu Allah, mengharapkan pahala Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah di atas tuntunan ilmu Allah karena takut akan ancaman siksa Allah. Itulah takwa. Jadikan wasiat itu untuk diri kita, jadikan pula wasiat itu untuk anak-anak keturunan kita. Nah, dimanapun kamu berada, bertakwa kepada Allah ya nak. Kalau dia belum menangkap adanya nalar makna ketakwaan, jelaskan kepada dia. Si anak bertanya, takwa itu apa ayah? Takwa itu apa pak? Takwa itu apa abi? Takwa itu apa papa? Takwa itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah perintahkan kita salat, maka kita salat. Allah perintahkan kita untuk berbakti pada orang tua, maka kita berbakti pada orang tua. Allah perintahkan kita untuk senantiasa berzikir mengingatnya, maka kita berzikir mengingatnya. Allah perintahkan kita bla bla bla. Allah larang kita bla bla bla. Kita ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam redaksi penyampaian, berdasarkan pengamatan dan pengalaman, biasakanlah kita menyampaikan wasiat dan nasihat dari sudut pandang yang positif, yang bersifat membangun, bukan dari sudut pandang negatif yang cenderung akan menakut-nakuti. Contoh, nah, salat karena salat akan memudahkan langkahmu masuk ke dalam surga Allah. Nah, salat, Allah itu cinta kepada orang-orang yang salat. Allah janjikan surga bagi hambanya yang salat. Ini pendekatan yang positif, bersifat membangun. Jangan lakukan pendekatan negatif dari sudut pandang yang menakut-nakuti. Nah, salat, kalau kamu nggak salat dapat neraka loh. Kamu harus nurut loh sama ayah, sama ibu, orang tua. Kamu mau jadi anak durhaka? Ini juga nasihat, tapi pendekatannya pendekatan yang negatif dan cenderung membangun atau menyakiti, meruntuhkan. Aduh durhaka saya, aduh neraka saya. Lakukan pendekatan dari sesuatu yang bersifat positif. Ayo bangun agar mereka bangkit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Di akhir ayat 131 tadi, surat An-Nisa tadi, Allah kembali menegaskan sesungguhnya hanya milik Allah sajalah yang ada di langit dan di bumi, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Yang ketiga, berwasiat dengan akhlak yang mulia. Dan bicara tentang akhlak mulia, maka mencakup berbagai sendi kehidupan. Bicara akhlak mulia berarti kita akan bicara tentang salat, karena salat adalah akhlak mulia seorang hamba kepada Allah. Bicara akhlak mulia, maka kita akan bicara birrul walidain, berbakti kepada orang tua.
Karena akhlak mulia seseorang kepada kedua orang tuanya adalah dengan berbakti kepada keduanya. Bicara akhlak mulia berarti bicara menjauhkan diri dari yang haram ataupun yang syubhat. Karena berarti ketika seseorang menjauhkan diri dari yang haram, menjauhkan diri dari yang syubhat, akan terjagalah agama serta kehormatan dirinya. Dan ini kita banyak dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti misalnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan melalui Luqman rahimahullahu alaihi salam. Hadirin sekalian perlu ketahui bahwa memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang siapakah sejatinya Luqmanul Hakim itu. Sebahagian ulama menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, namun pendapat ini tidak dikuatkan dengan penjelasan riwayat dalil, karena kenabian itu sesuatu yang tauqifi. Kenabian itu hanya bisa diklaim jika terbukti dalam ayat atau hadis. Dan ternyata tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Luqmanul Hakim secara jelas adalah seorang nabi. Sehingga sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Luqmanul Hakim adalah orang yang diberikan hikmah, ya, diberikan ilmu, diberikan kebijaksanaan. Hikmah karenanya beliau dipanggil atau mendapatkan sebutan Al-Hakim. Kalau asli namanya cuma Luqman, tapi kemudian dikenal dengan Al-Hakim. Kenapa disebut Al-Hakim? Karena beliau memiliki hikmah. Dan Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dikaruniai hikmah oleh Allah kepadanya, maka berarti Allah telah menganugerahkan karunia yang banyak, kebaikan yang berlimpah kepadanya. Luqman rahimahullah berkata kepada putranya, ini didapatkan dalam surat Luqman ayat 13 dan seterusnya. Surat Luqman ayat 13 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan wasiat Luqman alaihi salam wa rahimahullah kepada putranya dalam serangkaian ayat. Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Yang pertama, la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sungguh kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka wasiat Luqman kepada putranya Allah abadikan dalam Al-Quran, sekalipun Luqman bukan seorang nabi. Karena hikmah yang tercermin pada wasiat Luqman untuk anaknya sama sekali tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan justru selaras dengan inti risalah kenabian siapapun di antara para nabi dan rasul. Wasiat Luqman kepada putranya yang pertama adalah la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, karena syirik merupakan kezaliman yang sangat besar.
Kemudian yang kedua, wasiat Luqman untuk putranya adalah tentang baktinya kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang Luqman telah wasiatkan kepada putranya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Telah ditetapkan wasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dalam kondisi berat demi kondisi berat berikutnya, kemudian dilahirkan, sang ibu melahirkan, kemudian sang ibu menyusui, bahkan mungkin baru disapih setelah 2 tahun. Anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, karena hanya kepada akulah, kata Allah, tempat kembali. Muncul pertanyaan, kalau orang tua saya nggak beres gimana? Disebutkan dalam wasiat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka jangan ikuti mereka, jangan taati mereka. Tidak boleh kita mentaati kedua orang tua kalau ternyata permintaan atau arahan atau perintah kedua orang tua kita adalah untuk kemaksiatan kepada Allah. Fala tuti'huma, jangan ikuti, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bukan berarti kita boleh durhaka. Kita tidak ikuti perintah jelek yang mereka berikan, tapi kita tetap berkewajiban untuk memperlakukan yang terbaik kepada keduanya. Di dunia ini berikan yang ma'ruf. Kita tetap tidak boleh berkata kasar, kita tetap tidak boleh menyakiti hati mereka, kita tetap menghormati mereka meskipun kita tidak mematuhi perintah mereka yang mengeluarkan kita dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Masih tauhid. Wasiat Luqman kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya andai ada sebiji kecil khardal yang terdapat di tengah-tengah luasnya padang pasir, atau biji kecil ini terlempar di langit, atau ada di bumi, biji kecil, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan dapat menghadirkannya. Artinya si anak diajarkan untuk bermuraqabah, merasa senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia di tengah keramaian atau dalam kesendirian, jangankan kita yang bentuknya besar seperti ini, biji kecil khardal saja seandainya terlempar di tengah padang pasir yang tidak ada satu manusia pun dapat menemukannya, Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menghadirkannya kembali. Mau di tengah hutan, mau di dasar laut, mau di luar angkasa, Allah pasti tahu. Innallaha latifun khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. Ditanamkan kepada putranya besarnya sikap muraqabah, agungnya muraqabah. Ayo, kalau kamu baik, jangan karena dilihat oleh ayah dan ibu, nak. Kebaikan kamu itu kamu lakukan karena kamu merasa diawasi oleh Allah.
Kalau kamu meninggalkan kejelekan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, bukan karena takut ancaman gak dikasih jajan sama mama sama papa, nak. Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kemungkaran karena kamu takut akan ancaman siksa Allah. Allah Maha tahu apapun yang kamu kerjakan, dimanapun, kapanpun, dan sedang bersama siapapun. Ini yang ditanamkan oleh Luqman alaihi salam kepada putranya. Dilanjutkan, ya bunayya aqimis salat, wahai putraku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah orang lain untuk kebaikan. Wanha 'anil munkar, berusahalah untuk dapat mencegah orang lain terjatuh dalam kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa dirimu. Masya Allah. Wasiat-wasiat yang kalau dibikin pointer itu sederhana sebetulnya. Bertauhidlah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, berbaktilah pada orang tua, dan taatilah mereka pada hal yang baik. Senantiasalah merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Aqimis salah, tegakkan salat, nak. Ajak orang lain untuk yang ma'ruf, cegah orang lain dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap segala sesuatu yang menimpamu. Diajak untuk sabar. Tidak jauh-jauh dari wasiat-wasiat lain yang Allah abadikan dalam Al-Quran atau Nabi SAW sabdakan dalam hadis-hadisnya. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu semua adalah perkara-perkara yang terbaik. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Mulai di sini wasiatnya berkaitan dengan hubungan interaksi bersama sesama manusia. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan engkau buang pipimu dari manusia. Harusnya begini tapi begini. Harusnya dilihat, gak mau, dia buang pipinya. Dia enggan untuk berinteraksi sosial. Dia buang pipinya dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan dengan kesombongan di atas muka bumi ini. Ajakan untuk tawadhu', untuk rendah hati, untuk tidak memiliki keangkuhan dan ketinggian hati di hadapan orang lain, sampai ditandai dengan membuang pipi, gak mau ketemu. Ini dicegah oleh Luqman kepada anaknya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap yang sombong lagi congkak. Waqsid fi mashyika, sederhana dan biasalah dalam berjalan. Tidak usah membusungkan dadamu, tidak perlu juga menjadi orang yang seakan-akan lemah. Biasa saja, pertengahan. Waqsid fi mashyika, sederhanalah di dalam berjalan. Sombong juga tidak, letoy berjalan juga tidak. Biasa saja. Waqsid fi mashyika, berjalanlah dengan biasa. Waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Gak usah teriak-teriak. Kita itu cenderung tidak suka mendengar orang yang berteriak-teriak, kecuali tentu saja pada tempat-tempat tertentu seperti ketika azan. Kalau azannya tidak kenceng, ya nanti bunyinya juga pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan nggak bisa begitu. Justru harus dilantangkan, karena azan sesuatu yang memang harus dilantangkan. Seorang imam berkhutbah pasti naik suaranya. Nggak bisa imam ketika khutbah itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, tidur semua.
Tetapi pada dasarnya kita diperintahkan untuk waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Dan itu yang akan lebih mudah menghadirkan kerendahan hati atau tawadhu'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat Luqman dalam masalah suara ini. Beliau berkata, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara paling jelek adalah suara ringkihannya keledai. Disebutkannya perumpamaan ringkihan keledai ini karena keledai itu biasanya bersuara untuk sesuatu yang tidak bermanfaat sekalipun. Dan suara keledai itu nggak enak untuk ditiru. Kalau harimau aja masih berwibawa. Suara gajah masih berwibawa. Suara jangkrik menghiasi malam hari. Suara burung kita senang mendengarnya. Suara keledai, aduh, jelek. Orang yang mengangkat suara tanpa kebutuhan diperumpamakan dalam ayat ini seperti halnya suara keledai. Dan keledai itu salah satu di antara sekian binatang yang bodoh. Keledai itu binatang yang bodoh. Dan ini terbukti, realita ini. Pernah diceritakan oleh seorang penggembala atau peternak keledai. Keledai itu bodohnya minta ampun. Dituntun berjalan, misalnya dari titik ini ke titik sana, dituntun biar dia hafal, dituntun balik lagi, sampai ratusan kali pun dia nggak bisa dilepas. Dilepas belok. Keledai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perumpamaan keledai, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang telah Allah turunkan Taurat kepada mereka, karena mereka tidak mengamalkannya, mereka tidak mau memahaminya dengan baik. Perumpamaan mereka itu seperti halnya keledai yang membawa buku-buku berharga di atas punggungnya, tapi dia nggak ngerti kalau itu adalah berharga. Maka orang Yahudi itu seperti keledai. Dalam hal bersuara, disebutkan dalam ayat ini bahwa bersuara, berteriak-teriak, tidak merendahkan suara untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti halnya suara keledai. Dikumpulkanlah perkara tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang merupakan hak manusia dalam wasiat Luqman untuk putranya, dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam satu surat full yang nama suratnya diambilkan dari nama Luqman alaihi salam wa rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya sebetulnya ada serangkaian ayat yang lain dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, dimulai dari ayat ke-23 dan seterusnya. Nanti semoga ini bisa menjadi oleh-oleh kita sepulang dari kajian. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, wa qadha rabbuka, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Dalam beberapa tafsir disebutkan wa qadha bimakna wa wassa, dan Allah berwasiat. Rabb berwasiat. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah.
Janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua bersikap baiklah. Apabila salah satu atau kedua orang tuamu semakin berusia senja, maka jangan ucapkan kepada mereka ucapan kalau orang tua saya masih muda berarti boleh saya hentak Ustaz. Bukan itu maknanya. Disebutkannya usia senja karena semakin berusia kedua orang tua, biasanya ujian seorang anak untuk berbakti kepada orang tua itu semakin berat. Kalau kedua orang tua itu masih kuat, maka mereka masih bisa mandiri melakukan berbagai aktivitas. Tapi semakin tua, semakin banyak butuh dibantu. Jangan sampai kemudian lisan ini menyakiti hati mereka meskipun dengan ucapan Maka namanya orang tua, baik masih muda apalagi sudah tua, maka tidak boleh mengucapkan kalimat hardik seringan apapun. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, justru ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadzul, berikan kepada mereka kerendahan hatimu. Minar rahmah, di antara kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya Allah Rabbku, kasih sayangi keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak kecil. Dilanjutkan di ayat berikutnya, Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira, dan berikanlah kerabat itu haknya, demikian berikan pula hak setiap miskin, ibnus sabil, dan jangan kamu berbuat tabdzir sedikit pun. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir adalah saudara-saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan sesungguhnya syaitan itu kufur kepada Rabbnya. Terus wasiat itu berlanjut di ayat ke-28, di ayat ke-29 juga. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Jangan engkau jadikan tanganmu terikat di lehermu. Kalau secara tekstual maksudnya begini. Tapi ini adalah sebuah kinayah yang artinya jangan pelit. Jangan apa? Jangan pelit, jangan kikir. Wala tabsutha kullal bast, jangan pula engkau hambur-hamburkan royal tanpa batas. Dihambur-hamburkan juga tidak boleh, sebagaimana pelit juga tidak boleh. Fataq'uda maluman mahsura, maka engkau akan duduk menjadi orang yang terhina dan merugi. Kalau kikir dilakukan, kalau royal tanpa batas juga dilakukan, maka akan terhina. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dan seterusnya. Kemudian di ayat 31 Allah tetapkan larangan membunuh. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan engkau membunuh anak-anakmu karena takut lapar. Enggak boleh kita membunuh anak karena takut lapar. Dan di antara pembunuhan itu ada yang disebut al-wa'dul khafi, dibunuh sejak masih kecil. Bukan sekedar aborsi, tapi memang tidak mau punya anak, masih menjadi sperma, sudah dipatahkan, jangan sampai punya anak. Kenapa? Aduh, saya anak satu saja susah, apalagi anak dua, pasti tambah susah.
Ia berpikir bahwa dirinya lah yang memberikan rizki kepada anak-anaknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang memberikan rizki kepada anak-anakmu, juga memberikan rizki kepadamu. Kenapa kamu takut? Alhamdulillah. Justru mestinya seorang muslim itu senang ketika memiliki banyak keturunan. Karena banyaknya keturunan seorang muslim akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hari kiamat, di hadapan para nabi dan di hadapan seluruh manusia. Tazawwajul waludal wadud, bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi selalu maju mundur ingin punya anak banyak. Kata Nabi SAW, menikahlah kalian dengan yang penyayang dan dapat memberikan banyak keturunan. Fa inni, sesungguhnya aku, kata Rasul, mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan banggakan banyaknya jumlah umatku di hadapan seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, fa inni mukathirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi. Maka nggak boleh membatasi keturunan. Tapi kalau mengatur kehamilan, ini masih dibenarkan. Ingin agar anaknya tuntas dulu disusui 2 tahun misalnya, nanti dipersiapkan lagi setelah beres susuannya, diatur. Bukan dibatasi, 1 saja, 2 saja, 3 saja. Apalagi kalau dasarnya adalah 2 saja, nanti kalau 3 itu repot, butuh biaya banyak buat pendidikan, buat sandang, buat pangan, buat papan. Anak 2 saja ngontraknya sudah harus kamar 2. Gimana kalau anak 3? Dia pikir bahwa dirinya lah yang akan mengatur rizki anak-anaknya. Allah patahkan argumentasi yang ada dalam benak pikirannya itu. Allah menegaskan, nahnu, kamilah, narzuquhum, yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anakmu, wa iyyakum, dan juga kami yang memberikan rizki kepada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh anak-anak itu adalah kesalahan yang sangat besar. Wasiat berikutnya, wala taqrabuz zina, dan jangan kalian dekati zina. Ungkapan ini memiliki keindahan sastra bahasa yang ada dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina. Zina itu mendekatinya saja terlarang, apalagi jatuh di dalamnya. Mendekatinya saja terlarang, apalagi kalau nyemplung di dalamnya, jelas lebih terlarang. Wala, dan jangan, taqrabu, kalian mendekati zina. Jadi yang dilarang itu langkah awalnya sudah dilarang. Maka segala sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada zina, hukumnya terlarang. Gak boleh. Apa saja, mau melalui media sosial, melalui foto, ketemuan, ngedate, janji ketemuan. Kalau sudah ketemuan, berkenalan lebih lanjut, jalan bareng, nanti pegang tangan bareng, nanti terus syaitan akan menjeratnya. Dan mohon maaf, apa sih klimaks akhir dari hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya? Klimaksnya itu apa? Zina. Berawal dari perkenalan, saling bertukar foto, bertukar biodata. Paling akhir-akhirnya itu apa? Terjadi hubungan di antara mereka, hubungan fisik. Maka jangan lakukan yang haram. Kalau memang sudah ingin menikah, lakukanlah hubungan kontak fisik itu, tetapi yang halal bahkan bernilai pahala, nikah. Hadirin sekalian, saya cukup yakin
Suatu saat nanti akan banyak orang tua yang sudah bukan lagi atau yang sudah tidak lagi menghalangi anak-anaknya untuk menikah muda. Bahkan mereka akan menganjurkannya. Saya yakin itu. Suatu saat nanti orang tua akan berpikir, biar anak saya selamat dari segala bentuk kemungkinan terjatuhnya anak saya dalam perzinahan, nikahkan saja. Masih muda loh, enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang masih banyak, udahlah, kamu tuh belajar saja dulu, cari pekerjaan yang mapan dulu, bereskan dulu, siapkan dulu fasilitas. Kalau kamu mau berumah tangga, mana tempat tinggalnya, mana kendaraan penunjangnya, mana. Enggak nikah-nikah sampai umur 27, sampai umur 30, sampai 35, nikah belum, kawin terus. Islam adalah solusi yang terbaik, bahkan wasiat yang Allah tetapkan salah satunya adalah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah sebahagian besar, garis-garis besar wasiat-wasiat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, dan para nabi wasiatkan kepada umatnya, termasuk mereka titipkan juga kepada anak keturunannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita segenap taufiknya agar kita berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah azza wa jalla, dan kekurangan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang perlu kita lakukan kalau istri kita lagi hamil? Tingkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita. Wallahu a'lam. Istri masih menikah, istri masih bekerja, diminta untuk berhenti belum mau. Di sisi yang lain itu memang sangat membantu perputaran ekonomi yang dibutuhkan di tengah-tengah operasional keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Bertakwalah kepada Allah. Istri itu sama sekali tidak memiliki tanggung jawab memberikan nafkah. Istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Terus bagaimana Ustadz? Penghasilan saya nggak cukup. Ya diatur. Gaya hidupnya, pola hidupnya yang disesuaikan. Gajinya pas-pasan tapi pengennya makannya pakai Pizza Hut. Gaya hidup Eropa yang serba mahal. Ya keliru. Apakah akan terhina kalau kita itu makan sekedar dengan nasi dan tempe misalnya? Demi Allah tidak. Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya pernah 3 purnama berturut-turut tidak makan kecuali kurma dan air putih. Mau dicoba? Mau dicoba? Kurma dan air putih 3 bulan sajalah. Hidup Ustaz, ya buktinya. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah melihat sepanjang hidupnya, tidak pernah melihat, tidak pernah makan roti gandum berwarna putih. Yang artinya roti yang beliau biasa makan itu adalah roti dengan kualitas gandum rendahan. Bahkan ketika ada seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, apakah Nabi SAW tidak memiliki saringan? Karena gandum itu kalau disaring baru akan putih. Tidak, Nabi tidak menggunakan itu, tidak mengenal di rumahnya yang seperti itu. Dan Ibunda Aisyah pernah berkata bahwa kami keluarga Nabi SAW tidak pernah makan
Gandum sampai kenyang 2 hari berturut-turut nggak pernah. Kalau seharian saja pernah, besoknya nggak lagi. Saking terbatasnya kehidupan yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus makan enak kok, tapi asupan gizinya gimana? Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu sehat, bukan sekedar terpenuhi gizi tapi banyak penyakit. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini semua adalah doa agar Allah melindungi jasmani kita. Allah menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, meminta kesehatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertanyalah kepada istri, apakah ini benar-benar terjadi? Saya nggak tega mau bacakan pertanyaan ini. Tapi siapa saja yang bertanya tentang hubungan istrinya dengan seorang laki-laki yang tidak dia ketahui, tanyakan kepada istrinya, baik-baik komunikasikan. Ya, kalau memang istrinya terjatuh pada kemaksiatan zina bersama laki-laki lain, maka diselesaikan secara baik-baik dengan tuntunan agama, sebagaimana langkah-langkahnya diajarkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan ini, tapi mudah-mudahan sebagian pertanyaan yang terjawab mewakili. Kenapa salat Jumat lebih ramai jamaahnya daripada salat duhur berjamaah? Saya kayaknya susah kalau mau menjawab ini. Harusnya ditanyakan kepada mereka yang apakah mereka termasuk orang-orang munafikin. Hadirin sekalian, satu hal yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, tolong perhatian kita itu bukan bagi-bagi vonis. Kesibukan kita itu bukan membagi-bagi vonis. Fulan kafir, fulan munafik, fulan. Sibukkanlah diri kita untuk memperbaiki diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang lain mengalami yang seperti itu, semoga Allah memberikan hidayah untuk mereka. Semoga saya tidak terjatuh pada kekeliruan yang sama. Semoga doa dan harapan. Kalau kita bisa menasihati, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa menasihati, tugas kita bukan menetapkan justifikasi vonis. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ia terjangkit kemunafikan. Memang ada hadisnya, tetapi bukan kemudian kita mengintai satu-satu, mengabsen. Fulan gak ada nih, saya lihat besok nih, gak ada lagi. Besok gak ada lagi, sama dengan munafik. Bukan itu tugas kita. Maksimalkan saja diri kita ini di dalam beribadah kepada Allah. Salat Jumat kita tingkatkan, jangan sampai kita tidur misalnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana mencegah perpecahan pada kaum muslimin? Gak mungkin. Perpecahan, perselisihan, perbedaan itu pasti terjadi. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati," umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kita nggak bisa bilang jangan sampai 73, cukup 5 saja. Nggak bisa.
Nabi juga bersabda, innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka ia akan melihat perbedaan yang banyak. Hei, jangan berbeda-beda. Perbedaan itu pasti terjadi. Pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan dan perpecahan yang terjadi. Kalau mencegah nggak bisa, tapi kalau menyikapi bisa. Surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kembalikan kepada Allah ayat Al-Quran, kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Itulah jalan keluar yang terbaik pada setiap bentuk perselisihan atau perbedaan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.